Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wasiul Fikri, NIM 1905 1204 108 dari kelas Teknik Informatika 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja routing statik. Saya mulai dari penjelasannya dulu. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, untuk cara kerjanya kita langsung mensimulasikannya saja di Cisco Packet Tracer ini. Ya, di sini saya sudah menyiapkan 3 buah router, 2 buah server, dan 3 buah PC. Kita tinggal mengisi IP-nya saja. Yang pertama, kita mulai mengisi IP dari PC 1. Ya, untuk IP PC 1 192 seperti biasanya ya, 168.1.1 subnet masnya 192 ya. Gateway-nya 192.168.1.62. Ini kita isi 33.33.1. Nah, untuk PC 2 kita isi seperti biasa 92 168 1.65, subnet masnya 128 ya. 8. Gateway-nya 192 168 1.126. Ini kita isi 33.33.1. Ini juga masih sama. Satu 28 92 168 1.254. Ini kita isi 33.33.33.1. Selanjutnya, setelah mengisi PC, kita langsung melanjutkan dengan mengisi router. Tekan di Fast Ethernet 0, IP-nya 192 168 1.62, subnet masnya 192. Lalu tekan di bawahnya, yaitu 192 168 1.126. subnet masnya sama ya. Lalu tekan di serial 2. Ini kita isi 12.12.12.1. lalu subnet masnya 255 255 25.0. lalu serial 3 kita isi 13.13.13.1. subnet masnya sama 25.25.0. Oh iya, jangan lupa ini di on kan ya. Setelah itu kita isi di router yang nomor 2, router kedua maksudnya. Router 2 yang fase Ethernet 0 ini kita isi 192 168.1.254. subnet masnya sama 255 255 255.128.
Ya, setelah ini langsung ke serial 2, kita masukkan IP nya 12.12.12.2, subnet masknya sama 255.255.255.0. Setelah itu ke serial 3, IP nya 23.23.23.2, subnet masknya sama 255.255.255.0. ya, kita on kan dulu. Setelah mengisi router 2, kita langsungkan mengisi router 3. Yang pertama, kita isi IP 33.33.33.3 dengan subnet mask masih sama 255.255.255.0. kita on kan, masuk ke file 1 43.43.43.3, subnet masknya masih sama 255.255.255.0. kita on kan, masuk ke serial 2. Serial 2 ini IP nya 13.13.13.3, subnet masknya masih sama 0. kita on kan. Serial 3 IP nya 23.23.23.3, ini juga sama 0. kita on kan. Sudah selesai diisi, kita lanjut ke mengisi server desktop. IP configuration, IP nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, gateway nya 33.33.33.3, terus ini kita isi ketika 1. Nah, setelah mengisi, kita lanjut ke server 2. IP nya 43.43.43.1, ininya juga masih sama 0. gateway nya 43.43.43.3. ya, sebelum kita melakukan mengirimkan simpel PDU di simulasi, kita isi dulu untuk router statiknya. Ini untuk isi router statiknya. Network yang pertama kita masukkan 192.168.1.128, masknya 255.255.255.0. 128. Untuk next hubnya 12.12.12.2, kita add. Nah, sudah muncul di sini, berarti sudah ter-add. Kita masukkan lagi yang kedua. Yang pertama kita masukkan 33.0 dan masknya sama, cuma ini pakai 0. Untuk yang traffic 24, next hubnya kita masukkan 13.13.13.3, kita add. Nah, sudah masuk di sini. Untuk yang ketiga kita masukkan 43.43.43.0, ininya sama, masknya sama, next hubnya, langsung kita add saja. Nah, setelah mengisi, kita lanjut mengisi di router yang kedua. Masuk ke statik. Yang pertama 192.168.1.0,
masnya 255.255.255.128, next hopnya 12.12.12.1, langsung add saja, masukkan lagi 33.33.33.0, masnya ini pakai traffic yang 24 jadi 0, next hopnya 23.23.23.3, kita add langsung. Networknya yang ketiga 43.43.43.0, masnya sama juga sama next hopnya, langsung kita add saja. Nah ini sudah ter-add 3, langsung kita lanjut ke router yang ketiga, masuk ke static. Untuk network yang pertama 192.168 1.0, masnya 255.128, esoknya 12.12.12.1, langsung kita add. Untuk yang kedua 192.168.1.128, masnya sama ini 128, maksudnya 23.23.23.2, kita add langsung ya. Kita langsung masuk saja ke simulasi. Setelah itu edit filter, kita centang ICMP saja. Setelah sudah dicentang kita langsung close, lalu kita lihat proses. Nah ini kirim simpel PDU dari PC1 ke PC2, PC1 ke PC2, langsung kita forward, masuk ke router yang pertama, langsung masuk ke PC2, dikembalikan lagi ke router yang pertama, dikembalikan lagi ke PC1. Sukses ya, kita deal. Selanjutnya kirim jalur PDU PC1 ke PC3, dari PC1 ke PC3 kita forward, masuk ke router 1, dilanjutkan ke router 2, dikirim ke PC3. Setelah itu dikembalikan lagi ke router 2, dikembalikan lagi ke router 1, dilanjutkan dikembalikan ke PC1. Sukses, kita delete. Selanjutnya dari PC1 ke server 1, PC1 ke server 1 kita forward, masuk ke router 1, menuju ke router 3, masuk ke server 1, dikembalikan lagi ke router 3, dilanjutkan ke router 1, dilanjutkan kembali ke pengirim awal yaitu PC1. Kita del dulu. Selanjutnya dari PC1 ke server 2, PC1 ke server 2, coba masuk ke router 1, melewati router, maksudnya langsung ke router 3, dilanjut ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3, dilanjutkan kembali ke router 1, lalu kembali ke pengirim yang pertama yaitu PC1. Kita lanjut. Setelah PC1 ke server 2, kirim dari PC3 ke PC1, dari PC3 ke PC1, coba ke router 2, langsung ke router 1, dikirim, dikembalikan lagi ke router 1, dilanjutkan ke router 2, dikembalikan lagi ke PC3. Sukses. Setelah 3 ke 1 kita kirim dari PC3 ke PC2, PC3 ke PC2, kita coba router 2,
dilanjut ke router 1, langsung dikirim ke PC2, dikembalikan lagi ke router 1, dilanjut ke router 2, dikembalikan ke awal yaitu PC3. Kirim PC3 dari PC3 ke server 1, dari PC3 ke server 1 kita forward, masuk ke router 2, langsung ke router 3, masuk ke server 1, kembali lagi ke router 3, menuju lagi ke router 2, dikembalikan lagi ke PC3 dan sukses. Kirim dari PC3 ke server 2, dari PC3 ke server 2, masuk ke router 2, masuk ke router 3, dilanjut ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3, dilanjutkan ke router 2 dan kembali ke PC3, dan kita lanjut dari PC3 ke server 2, selanjutnya server 1 ke server 2. Ini antar server ya, dari server 1 ke server 2 kita forward, masuk ke router 3, langsung ke server 2. Setelah itu dikembalikan lagi dan kembali lagi ke server 1. Lanjut dari server 1 ke PC1, server 1 ke PC1, melalui router 3, dilanjut ke router 1, dilanjut ke PC1, dikembalikan lagi ke router 1, dilanjutkan ke router 3, dikembalikan lagi ke server 1, dan berhasil. Kita tel dulu, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC2, masuk ke router 3 dan dilanjutnya router 1, dan terkirim ke PC2, dikembalikan lagi ke router 1 dan kembali ke router 3 dan kembali ke yang awal ngirim yaitu server 1. Yang terakhir yaitu server 1 ke PC3 ya, server 1 ke PC3. Coba masuk ke router 3, lanjut langsung ke router 2, lanjut ke PC3, dikembalikan lagi ke router 2, dikembalikan lagi ke router 3, dan kembali ke server 1, dan berhasil. Selanjutnya yaitu setelah selesai membuat simulasi pada 3 poin, poin 3 kembalikan mode ke real time, lalu coba tracing seperti poin 3. Nah, kita masuk ke mode real time, langsung kita coba tracing. Saya kasih contoh aja ya, dari misalnya dari masuk ke command prompt dulu, dari PC1 ke PC2, ketik tracer IP PC2 192.168.1.65, enter. Nah, ini trace complete. Lalu kita coba lagi ke dari PC1 ke server 1, tracer 333.33.33.3 1. Oke, trace complete. Setelah itu kita coba ke server 2, ketik tracer IP server 2 43.43.43.3.
enter, terus komplit ya. Sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.